Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Pak Setharyanto. Mohon izin mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan. Saya dari CGP Angkatan 9 Pak, mau ada tugas Pak dari CGP, yaitu menganalisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Mohon izin waktunya. Nah, dari hal tersebut bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Setharyanto? Oke. Pertama selamat ya Mas ya Iya. untuk kegiatan guru penggeraknya, sukses selalu, semoga sampai tujuannya nanti. Oke, berkaitan dengan tugas dengan tadi, monggo silahkan apa yang diperlukan untuk disampaikan saja. Iya. Jadi gini Pak, selama Pak Setharyanto menjadi kepala sekolah, baik mungkin melihat di SD ini yang baru ataupun di SD di tempat yang lama, apakah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Pak menceritakannya pada saya dan bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. Ya, selama saya menjadi pemimpin di sekolah dasar yang kemarin juga itu memang ada kasus-kasus yang kita alami yang masuk ke dalam dilema etika. Yang keduanya sama-sama benar Mas di situ. Misalnya saja ketika ada anak yang sudah kelas 6 tapi kemampuannya itu kan baca tulisnya belum bisa. Itu memang dilema etika bagi kami. Guru kelas 6 sudah lapor kepada kami, kemudian karena dilema juga ini mau bisa lulus atau tidak, kan? Tapi dari berbagai aspek kita putuskan sudah. Jadi dari kasus tersebut Pak, lantas keputusan apa yang Bapak ambil Pak? Oke, keputusannya adalah kita tetap meluluskan anak tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk efeknya ya, atau jangka pendek ataupun jangka panjangnya bagi anak tersebut. Jadi begini Pak, dari modul yang saya pelajari kan ada 2 jenis dilema ya Pak, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran seperti yang Bapak kasus ceritakan tadi, dan dilema rujukan moral yaitu kebenaran lawan kesalahan. Kira-kira sebagai pemimpin itu bagaimana sih Bapak membedakan antara dilema yang benar lawan benar sama dilema salah lawan kebenaran? Oke. Untuk membedakannya, kami kalau dilema etika pasti itu berhubungan dengan benar dengan benar. Misalnya tadi kasus di mana kita bisa menuliskan atau tidak siswa yang sampai kelas 6 belum bisa membaca dan menulis dengan baik gitu. Kemudian kalau yang rujukan moral itu kita biasakan dikomparkan dengan peraturan sekolah. Ketika itu memang menabrak atau berlawanan dengan aturan sekolah, berarti itu kan antara benar dan salah, itu masuk ke rujukan moral. Jadi kasus yang Bapak yang berhubungan dengan dilema etika tadi itu kan apakah ada bertentangan dengan hukum maupun pembuatan Pak? Tidak, kasus yang kami hadapi di sekolah kemarin yang itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Ini masih sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah saja. Jadi tadi kan Pak Sethar sudah memutuskan bahwa anak tersebut diluluskan. Kira-kira jika pun tidak diluluskan, tadi kan mengingat ini kan kasus dilema etika ya Pak, diluluskan ya bisa jadi benar, tidak diluluskan dengan alasan tertentu pun bisa jadi benar. Nah, kira-kira menurut Pak Sethar itu kebenaran yang jika tadi kan karena ini mengandung dilema apa sih yang terjadi dalam kasus ini? Dikatakan tetap meluluskan karena benar, pun tidak diluluskan pun sebenarnya benar. Nah, apa sih? Oke. Terima kasih Mas Febri. Benar ketika tidak diluluskan. Itu kita kan ada kriteria kelulusan di dalam kurikulum yang kita buat tadi itu. Nah, di situ bahwa anak baik secara kognitif, psikomotorik ataupun afektifnya itu harus memenuhi standar kelulusan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, itu kenapa kalau yang siswa tadi tidak diluluskan juga benar, karena segi kognitifnya itu belum bisa mencapai kriteria yang ditentukan oleh sekolah.
Namun ketika diluluskan pun benar juga, ya, karena ada beberapa aspek juga yang bisa dipenuhi di situ, yaitu ketika psikomotorik ataupun sikapnya. Karena anak ini memiliki kelebihan, memiliki kelebihan lain, yaitu di bidang psikomotoriknya dan sosialnya. Aspek sosialnya dia sangat peduli dengan teman-temannya. Kemudian dari presensinya juga dari laporan guru kelas 6 juga bagus dalam presensinya di setiap harinya, gitu Mas. Berarti pertimbangannya aspek sosial dan aspek moralnya Pak, Oke. anak tersebut Iya. memiliki dominan sehingga sekolah memutuskan untuk diluluskan. Nah, Oke. ada nggak Pak langkah-langkah atau strategi yang Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan jika ada permasalahan yang berhubungan dengan diri Mas seperti ini? Oke. Langkah-langkahnya yang pertama diambil adalah identifikasi kasus tersebut. Ini masuk dilema etika ataukah masuk ke bujukan moral, gitu kan. Kemudian langkah yang kedua kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, siswanya, kemudian guru kelasnya, atau ketika kita memang membutuhkan dari orang tua, kita konfirmasi juga dengan orang tua. Dari situ kita analisis bagaimana sebaiknya keputusan yang diambil itu untuk kepentingan siswa, dan itu. Dan setelah itu kita rapatkan dulu, karena keputusan tidak bisa diambil dari satu pihak kepala sekolah saja, tapi ada pihak-pihak lain, terutama di sini adalah guru kelas dan guru-guru yang lain. Kita minta pertimbangannya bagaimana, dari itu kemudian baru kita memutuskan sebuah keputusan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap kasus tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan kan tadi Pak Chef Haryanto itu sudah menjelaskan bahwasannya langkah-langkahnya step by stepnya itu ada nggak Pak yang menurut Bapak itu dari langkah-langkah tersebut yang paling efektif dan menarik menurut Bapak sebagai sebagai ini loh goalsnya saya dalam mengambil keputusan itu di situ gitu. Ya, yang dari langkah-langkah itu yang paling efektif adalah komunikasi. Oke, komunikasi ketika mau mengambil keputusan. Komunikasi di sini adalah musyawarah, musyawarah dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa diambil keputusan yang paling bijaksana terhadap kasus tersebut. Luar biasa sekali Pak Chef dalam mengambil keputusan tadi, langkah yang efektif dan sangat menarik, di mana langkah tersebut itu menjadi sebuah terobosan. Jadi ibaratnya dalam memutuskan itu kita tidak secara sepihak memutuskan hal tersebut. Jadi ada nggak Pak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menghadapi kasus dilema etika seperti ini? Ada Mas, pasti ada tantangannya. Tantangannya ketika tapi ya musyawarah, ada ya pro ada kontra itu pasti ada gitu. Tapi pasti akan menuju satu goal di mana keputusan itu akan diambil gitu. Namun juga tantangannya setelah keputusan diambil, terkadang ada pihak-pihak juga yang kok seperti ini. Jadi tidak sepaham dengan keputusan yang kita ambil. Nah, dari situlah kita harus bisa menjelaskan kembali kenapa keputusan ini kita ambil, latar belakangnya apa. Dari kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi ya, hubungannya itu kasus yang mengandung dilema etika. Jika terjadi sebuah kasus, Bapak itu cenderung menyelesaikan hari itu juga di tempat itu, atau Bapak lebih ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Akan lebih efektif ketika kita melalui beberapa langkah, Mas. Ya, yang tadi saya jelaskan dari identifikasi, kemudian konfirmasi, kemudian kita analisis, baru kita putuskan bersama melalui sebuah keputusan musyawarah begitu. Jadi baiknya itu tetap kita harus konfirmasi atau mengambil langkah-langkah yang sudah sesuai dijelaskan oleh Pak Chef tadi. Nah, apakah Bapak pernah mempublikasikan jika terjadi sebuah kasus itu, entah itu untuk menjadi sebuah pembelajaran atau lebih menyimpan rapat-rapat kasus tersebut, hubungannya itu jika nanti dipublikasikan takutnya mungkin nanti viral di sosial media atau seperti apa? Selama ini yang kami lakukan bukan lewat media sosial, tidak, tetapi ketika rapat murid itu kita sampaikan kebijakan kita yang diambil, karena kan kadang mungkin ada wali murid yang menanyakan kenapa anak ini bisa diluluskan padahal kemampuannya seperti ini gitu kan. Nah, itulah kita publikasinya seperti itu, Mas. Lewat komunikasi langsung dengan orang tua ketika ada rapat sekolah bersama wali murid seperti itu. Kalau lewat media sosial, WhatsApp atau apapun tidak. Jadi sekolah ketika menghadapi sebuah permasalahan yang hubungannya dengan dilema etika itu
lebih komunikasinya lebih secara langsung, tidak lewat Iya. sosial media Oke, nih Pak. ya. Oke, jadi ada nggak Pak seorang sosok atau figur yang Bapak ambil sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan? Sosok atau figur yang oke, Entah itu mungkin ibu, senior, ataupun orang yang dituakan gitu oke. misalnya. Saya biasanya mengambil sosok apa oke? Ini kepala sekolah yang dulu katanya bisa belajar dari senior-seniornya bagaimana mereka mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak gitu. Saya belajar dari mereka. Ini kita udah di penghujung Pak dalam proses wawancara ini. Kira-kira Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Sep Haryanto petik dan pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi dunia? Oke. Pengalaman yang bisa saya petik dari kasus-kasus yang sudah kami hadapi itu bahwa ketika mengambil sebuah keputusan tidak gerusak-gerusu, oke, saja terburu, tapi kita lalui beberapa tahap agar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Intinya bahwa semua keputusan yang kita ambil adalah untuk kepentingan murid, itu Mas. Terima kasih sekali nih Pak Sep Haryanto atas pengalaman dan ilmunya. Ada sedikit satu pertanyaan yang mengganjal nih Pak di saya nih Pak, untuk Pak Sep Haryanto. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran khususnya kepala sekolah, pernah nggak Pak Sep Haryanto dalam mengambil keputusan itu melakukan atau gini, keputusan yang Bapak ambil itu salah ataupun kurang baik efeknya gitu misalnya? Pernah enggak Pak? Itu sebenarnya tidak pernah Mas, karena kita kan muaranya kembali ke kepentingan siswa katanya itu. Ketika kita orientasinya kepada kepentingan murid, insya Allah keputusan yang kita ambil sudah sesuai dan bisa berjalan dan diterima oleh semua pihak. Luar biasa sekali Pak Sep Haryanto atas berbagi pengalaman baik, praktek baiknya, dan berbagi pengalaman dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Saya sangat berterima kasih sekali atas wawancara ini, sangat berguna bagi saya, di mana Pak Sep Haryanto itu lebih dalam mengambil sebuah keputusan intinya itu kepentingannya untuk siswa. Nah, itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi saya, khususnya saya sebagai guru, dalam mengambil keputusan kelak mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah diceritakan oleh Pak Sep Haryanto. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama ya Mas. Oke. Nah, terus. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, syukur. Saya ada tugas Pak sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang mengandung unsur 4 paradigma dalam mengambil keputusan. Yang pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. 2, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3, kebenaran lawan kesetiaan. 4, jangka pendek lawan jangka panjang. Dari keempat paradigma tersebut, tentu dalam mengambil keputusan ada 3 prinsip Pak yang harus diambil di situ di modul yang saya pelajari, yaitu 1, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Serta nanti saya akan coba analisis dari kasus tersebut, adakah 9 langkah dalam mengambil keputusan. Enggak harus 9-nya, tapi minimal ada 1 atau berapa langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Ada tidak langkah-langkah ini, yaitu yang pertama mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi dalam mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu yang pertama uji legal berkaitan dengan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi. Yang ketiga, uji intuisi. Yang keempat, uji publikasi berkaitan dengan
penyebaran ataupun nanti ketika diviralkan itu seperti apa. Terus yang kelima itu uji panutan atau idola dalam mengambil keputusan tersebut. Mungkin ada langkah-langkah panutan saya, misalnya ibu atau senior ataupun orang yang berkompeten seperti itu. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, itu hubungannya dengan 4 paradigma yang saya jelaskan tadi. Yang keenam, melakukan 3 prinsip resolusi, 3 prinsip tadi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema dalam mengambil keputusan tersebut. Itu ada pernah terpikir sesuatu yang istilahnya itu hal menarik supaya saya bisa mengambil keputusan tersebut. Terus yang kedelapan, tentu saja membuat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat keputusan dan merefleksikan. Seperti itu. Nah, Bapak, dari hal tersebut bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Iman? Boleh, insya Allah boleh. Boleh sih Pak, mohon izin. Ini yang pertama, selama Pak Iman menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jelamprang, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Pak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya tersebut? Ya, masalah tentu pasti banyak ya. Baik masalah itu antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, bahkan mungkin guru dengan guru gitu. Nah, tentu penyelesaian masalahnya itu tergantung kejadiannya dan bagaimana kejadiannya, di mana juga. Kan saya kira itu. Lantas misalnya boleh nggak Pak saya minta salah satu kasus dari yang sudah Bapak utarakan tadi, kasus apa yang bisa diambil contoh dan keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Oke. Ya, kebetulan ini yang karena kita hadapi adalah anak-anak. Pasti banyak permasalahan pasti di anak, antara anak dengan anak. Kemudian tapi kan yang namanya anak kan permasalahannya tidak begitu kompleks sekali ya. Kira-kira masalah apa Pak yang bisa dicontohkan atau spesifik? Oh, ada masalah seperti ini dan dari masalah tersebut menghasilkan keputusan yang seperti apa? Biasanya masalah anak tidak jauh dari ya kenakalan, tapi kan kenakalan ini kenakalan anak yang masih wajar, tapi kan kadang menimbulkan yang tidak nyaman semuanya. Misalnya ya bisa hanya kata-kata yang rata-rata hanya kata-kata yang membuat tidak nyaman. Jadi begini Pak, dari modul yang saya pelajari kan tentu saja dari permasalahan tersebut pasti ada dilemanya ya Pak. Jadi dilema tersebut itu dilema etika yang merupakan dilema ketika kita memutuskan sesuatu itu bisa menjadi benar lawan benar, karena masing-masing anak tentu juga punya alasan sendiri. Jadi ada juga yang berhubungan dengan bujukan moral yang itu benar melawan salah, itu udah jelas kalau itu. Biasanya yang berhubungan dengan itu kalau yang melanggar hukum atau moralitas. Nah, jadi dari kasus yang Pak Iman ceritakan yang berhubungan dengan dilema etika itu, di mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum tentunya ya Pak, itu hanya kasus anak sih Pak. Iya, menurut Bapak keputusan yang seperti apa yang akan Bapak ambil mengingat dilema tersebut sama-sama benar Pak? Sama-sama benar ya, yang jelas kami yang langkah saya ambil pasti yang anak-anak bermasalah itu dalam tanda petik masalah ya, itu saya panggil ke sini ke ruangan. Ya katakanlah kita adakan bimbingan kan bimbingan siswa, bimbingan individu. Setelah bimbingan individu kemudian bimbingan kelompok. Karena setelah
individunya berhasil, oh ternyata ini permasalahannya kan ketemu, kemudian yang satunya ketemu, kemudian kelompok, kemudian disatukan lagi dengan bimbingan kelompok sehingga akan tercapai hasil yang tidak tidak memihak salah satunya, karena biar keduanya menerima. Jadi dari pertikaian anak tersebut nih Pak, adakah langkah-langkah atau strategi yang Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan jika ada permasalahan yang berhubungan dengan dilema yang seperti ini, itu ada strategi khususnya Pak? Ya strateginya yang jelas kan masih pertama memberi itu tadi, setelah dipanggil bimbingan di TV itu kan berarti strateginya kan memberi motivasi bahwa apa yang telah dilakukan itu benar dan tidaknya kan pasti relatif. Pasti relatif berarti langkah-langkahnya adalah yaitu tadi memberi bimbingan individu, kemudian memberikan motivasi agar anak tersebut ya lebih baik lagi. Tentu dalam mengambil keputusan tersebut kan tadi dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan, itu dalam mengambil sebuah keputusan atau permasalahan yang berhubungan dilema tersebut itu ada hal-hal yang menarik yang menurut Bapak itu, oh saya harus menyoroti ini nih biar keputusan saya itu tepat. Itu ada langkah-langkah menarik untuk Bapak dalami supaya menghasilkan keputusan terbaik, itu ada nggak Pak? Yang jelas ya otomatis minta langkah-langkahnya berarti minta guru kelasnya yang lebih tahu persis guru kelasnya, kemudian kita membaca latar belakang keluarganya itu pasti. Bahkan yang pernah kami lakukan adalah memanggil orang tuanya kalau memang benar-benar itu diharuskan memanggil, tapi ada dua, yaitu memanggil orang tuanya. Bahkan kami sekolah home visit mengunjungi sampai ke rumah, itu langkah-langkahnya. Dan kemudian untuk mengambil keputusan yang kira-kira itu ya minta pertimbangan semua nih, agar semua dalam tanda petik ya orang tua ya bahkan tokoh masyarakat yang pernah saya mintakan agar tidak terjadi efek berikutnya. Kemudian dan yang tidak kalah ketinggalan adalah berarti rekan-rekanku. Baik, jadi dalam mengambil keputusan tersebut adakah tantangan dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema tadi, seperti contoh kasus yang tadi Bapak ceritakan itu, pernah Bapak mengalami misalnya tantangan-tantangan yang harus dialami dalam mengambil keputusan tersebut? Ya tantangannya ya yang jelas pasti untuk bisa menerima ya. Tantangannya kan itu untuk bisa menerima keputusan apa yang kami lakukan. Otomatis ada di pihak yang mungkin kurang menerima, tapi kan pasti kita kasih masukan agar mau menerima dan dampak yang akan terjadi jikalau sampai berlanjut. Nah kan gitu. Yang jelas langkah-langkahnya itu yang jelas kami melakukannya adalah sendiri, khusus yang bagi mereka yang dalam tanda petik kurang menerima keputusan, itu tantangannya pasti harus betul-betul dilakukan bimbingan khusus, baik bimbingan anak maupun bimbingan orang tua. Tapi setelah kita lakukan ya kita memberi masukan, bimbingan dan sebagainya, tapi alhamdulillah bisa menerima. Jadi jika mengalami dilema tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat hari itu juga, atau ada prosedur atau langkah-langkah yang akan Bapak ambil dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema tersebut Pak? Yang saya lakukan, saya langsung karena biar tidak ada bekas nantinya kan. Kalau menunda-nunda itu akan terjadi efek, maka keputusan yang
saat itu juga saya putuskan bimbingan konsultasi khusus kepada mereka agar menerima, sehingga setelah selesai kan akan clear. Dan maksudnya begini, Punten saya potong. Jadi apabila terjadi sebuah permasalahan, itu Pak Iman itu cenderung langsung memutuskan di hari itu siapa yang benar dan salah dulu, langsung di tempat itu di hari itu juga, atau Pak Iman itu mengambil langkah-langkah atau prosedur yang harus diselesaikan, entah itu mengkonfirmasi dulu baik itu ke itu anak, ya jelas konfirmasi dulu. Itu tadi kan saya sudah bilang, sudah konfirmasi dulu, melihat latar belakangnya bagaimana sebelum mengambil keputusannya kan, itu kan berarti sudah konfirmasi dulu kepada lingkungan setempat, bahkan bapak ibu guru yang tahu setiap hari ngeloni dalam tanda petik, setiap hari menghadapi gitu. Apakah Bapak pernah mempublikasikan terkait dengan keputusan atas masalah dilema tersebut? Dalam permasalahan ini, layakkah permasalahan ini dipublikasikan? Apakah pernah dipublikasikan? Sementara belum pernah. Berarti masalah itu selesai hanya untuk kalangan yang dalam tanda kutip yang mengetahui permasalahan tersebut. Ya karena jangan sampai lah ya sementara belum, dan alhamdulillah permasalahan yang timbul ya, bukan yang sudah, permasalahan yang timbul bisa terselesaikan dengan musyawarah mufakat, saling menerima, saling memaafkan, ya enaklah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah ibaratnya ada seorang atau figur yang Bapak ambil sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Ya yang jelas untuk permasalahan yang pertama adalah pasti istri, keluarga. Kemudian yang kalau di sekolah pasti rekan yang dikatakan senior saya, senior dalam tanda petik kan bisa usia, bisa pengalaman dan sebagainya. Yang jelas kami setiap mengambil keputusan ada masalah pasti saya di rumah cerita dengan istri, di sekolah ya pasti kami minta masukan dari berbagai rekan sejawat yang benar-benar yang merasa buat saya mereka bisa memberikan masukan kepada saya. Oke, kita sudah di penghujung Pak dari proses wawancara hari ini Pak. Terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya pembelajaran ini yang jelas ternyata orang yang dituakan itu benar-benar harus siap dengan segala sesuatunya, segala risikonya. Yang jelas yang penting asal kita open, kita terbuka, semua permasalahan pasti bisa terselesaikan dengan aman, lancar, tidak ada kendala. Yang penting semua permasalahan kita musyawarahkan. Sehingga pembelajarannya yang jelas yang dituakan ternyata harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah kita saya ambil, yaitu untuk menjadi seorang yang dituakan di sini. Tapi yaitu intinya tadi yang jelas kita komunikasikan kepada semuanya sehingga apa yang diputuskan tidak ada yang merasa dikecewakan. Terima kasih sekali Pak Iman atas waktunya, sudah meluangkan waktu dalam wawancara kali ini, sudah berbagi praktik baik dalam pengambilan keputusan yang menjadi referensi bagi saya, khususnya nanti dalam mengambil keputusan harus berpihak kepada peserta didik, harus istilahnya harus mengkomunikasikan atau berkolaborasi juga dengan teman-teman ataupun lingkungannya, serta kesanggupan Pak Iman mau menjadi narasumber wawancara hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Iman. Ya, sebaliknya terima kasih sekali Pak Edwi atas kepercayaannya.
Tapi sebelumnya saya mohon maaf jikalau dalam menerima Pak Febi di sekolah kami tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan mungkin jawaban-jawaban dari pengalaman saya mungkin kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekali lagi.